nggak boleh berantem. Jadi anak yang baik ya. Terus? Dulu nih aku sebelumnya kan jadi pramugari. Nah setelah jadi pramugari aku hamil dan akhirnya aku resign. Nah setelah resign, hamil, punya anak, melahirkan. Ya jodoh kita nggak tahu ya, akhirnya aku bercerai gitu, pulang kampung ke Padang. Setelah itu udah sehat kembali mentalnya, aku merantau ke Yogyakarta. Dan akhirnya memilih menjadi pedagang di Beringharjo. Awalnya saya buka usaha ini saya bingung gitu, anak saya mau dititipin di mana, karena kan di pasar ini bukan tempatnya anak-anak. Lalu saya mendapatkan saran lah ya dari sesama pedagang untuk menitipkan anak saya di TPA Beringharjo. Kan harus semangat, jadi anak kecil harus semangat. Di TPA Beringharjo ini menguntungkan banget sih bagi seorang aku sebagai pengusaha gitu ya. Di samping biaya masuknya murah, biaya sehari-harinya juga murah gitu. Apalagi aku seorang pendatang, di mana aku harus mikirin sewa rumah, buat makan. Karena kan kalau daycare kan paling bisa mencapai penitipan anak itu sampai 100.000. Nah sedangkan ini TPA Beringharjo 5.000. Dengan fasilitas yang sama, waktu yang sama full day. Paginya anak saya diberikan snack, siangnya anak saya dikasih makan siang, yang pasti makanan yang bergizi. Terus sorenya sebelum pulang anak saya juga diberikan snack. Dan di TPA Beringharjo itu, anak-anak itu kayak ada jadwalnya. Jadi pagi itu bermain, terus ada kayak pembelajaran. Ya pasti kalau pembelajaran anak-anak tuh sambil bermain. Terus anaknya juga dimandiin, ditidurin, abis itu pulangnya itu saya menerima anak saya tuh udah bersih, udah mandi, udah wangi. Yang sama seperti ini isinya, anak asuh kami itu dari anak pedagang pasar yang orang tuanya setiap hari itu bekerja di pasar. Anak-anak itu otomatis sosialisasi dari segi bahasa atau dari pergaulan itu mengikuti orang-orang dewasa di sekitar situ. Seperti bahasanya kurang sopan, tingkah lakunya sering berkelahi. Masuk ke TPA itu anak-anak sudah membawa kebiasaan yang tidak sopan dan kebiasaan yang keras itu kami harus membenahi atau mengarahkan anak-anak itu untuk bisa menjadi anak yang baik. Latar belakang dari pendidik dan pengasuh di TPA Beringharjo ini ada S1 pendidikan anak usia dini, ada S1 psikolog, ada SMA juga, tapi dengan syarat harus mengikuti diklat dasar sampai diklat mahir. Status pendidik dari TPA Beringharjo ini merupakan tenaga teknis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Honor mereka UMK Kota Yogyakarta itu sudah termasuk di dalamnya ada BPJS Tenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi rasio pendidik dengan anak di TPA Beringharjo itu untuk usia 2 sampai 3 tahun itu 1 pendidik berbanding dengan 4 sampai 5 anak. Untuk usia 3 sampai 4 tahun 1 pendidik 5 sampai 8. Untuk yang usia 4 sampai 5, 8 sampai 10 anak. Keuntungan di sana bagi saya itu sangat banyak dan sangat luar biasa. Karena kan saya tidak bisa mengurus anak saya sambil berdagang. Di samping anaknya juga terjaga, saya juga fokus untuk bekerja. Yang pas untuk saya Ada warna merahnya juga, Bu. Nah, untuk 1 minggu itu libur. Saya awalnya sedikit kalau Sabtu Minggu libur berarti kan anak saya ikut saya berdagang di pasar. Sempat dulu sedikit kayak was-was gitu, nanti namanya anak kecil pasti nggak mau diem standby di toko. Kalau bisa kan harus tiap hari ya gitu, ditakutkan anak hilang atau bagaimana. Assalamualaikum, jamnya apa? Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Ren. Hati-hati ya.